Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tirakati mantan. Agar dia kembali, maka dia akan kembali sebagai jodoh sejati, ya. Jadi tirakat itu adalah laku spiritual, ya. Dan itu sudah dilakukan sejak lama. Ya, simbah-simbah kita dulu adalah orang-orang yang tekun dengan tirakatnya. Atau dalam istilah lain, tirakat juga disebut sebagai riyadhah. Ya. Nah, jadi laku batin ini ada banyak macamnya, ya. Tetapi yang paling sering dilakukan orang adalah mengurangi makan, mengurangi tidur, dan mengasingkan diri. Nah, kalau zaman dulu itu mengasingkan diri, orang naik ke hutan tuh, ya. Di situ mereka beribadah, berzikir, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau zaman sekarang tentu karena ada begitu banyak kebutuhan yang begitu agak sulit, ya. Nah, jadi tirakatnya itu yang pertama adalah mengurangi makan, ya, atau memperbanyak merasakan lapar. Maka laku batin ini juga disebut sebagai laku prihatin, ya. Tirakat itu sama juga dengan laku prihatin. Kenapa sih kita mengurangi makan? Karena dalam keadaan makan itu atau dalam keadaan perut yang kenyang, satu, memikirkan makan nih, itu waktu kita banyak tuh yang terbuang, ya. Jadi misal ya, kalau kita tidak puasa, itu kita siang hari istirahat jam 12, sholat zuhurnya jadi terburu-buru, tergesa-gesa, karena waktu istirahat 1 jam itu harus digunakan untuk sholat dan makan, ya kan? Nah, tetapi ketika kita sedang berpuasa, kita sholat, selesai itu kita bisa fokus dengan zikir kita, dengan amaliyah kita, dengan doa-doa kita. Nah, itu kenapa orang lebih memilih bertirakat ketika dia memiliki sebuah keinginan. Karena dengan tirakat itu, dia bisa betul-betul fokus di dalam berdoa. Ya. Nah, kemudian di dalam tirakat mengurangi makan itu, orang dalam keadaan perut yang lapar, ya. Jadi tidak ngantuk. Walaupun ada juga orang yang lapar ngantuk, ya. Tetapi kan biasanya ketika perut kenyang itu orang sukanya rebahan, ya, habis itu tidur. Nah, tetapi dalam keadaan perut yang lapar itu biasanya rasa kantuk tidak sering muncul, sehingga orang lebih kuat di dalam berdoa tadi. Nah, maka itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, simbah-simbah kita, guru-guru kita dulu ketika mereka memiliki sebuah hajat dan keinginan, ya. Jadi tirakat yang pertama adalah mengurangi makan. Ketika kita betul-betul ya menginginkan mantan, ya tentu harus ada pengorbanan. Tidak bisa kita menginginkan mantan cuman modal titip doa, tidak bisa. Ya, asal ada postingan titip doakan, tidak bisa. Sesuatu yang berharga itu memang harus diraih dengan susah payah. Ya. Nah, jadi kalau kita betul-betul menginginkan dia, tirakatnya yang pertama, kurangi makan, perbanyak berpuasa. Besok kalau sudah selesai
bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, lanjut puasa sunnah di bulan Syawal. Itu ketika orang berdoa tuh di puasa Syawal, ya, 6 hari dia berpuasa itu seperti orang yang berdoa selama setahun, ya. Man soma Ramadan summa atsba'ahu sitan min Syawal kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal seperti orang yang berpuasa setahun. 6 hari itu kita berpuasa. Full kita berdoa di situ agar mantan kembali, agar mantan berjodoh dengan kita. Itu seperti orang yang juga berdoa selama setahun. Ya, itu dahsyatnya. Nah, dan ketika kita berpuasa itu, kita menemukan 2 waktu di siang hari dan 1 waktu di malam hari yang mustajab kan. Nah, kita bahas yang 2 waktu dulu kan. Ketika kita sedang berpuasa dari waktu imsak sampai waktu berbuka, ya, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satu la turaddu, ya. Yang pertama itu da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama itu adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, jadi dari pagi itu, dari waktu imsak itu sampai kita waktu berbuka itu, kita berdoa di situ, ya. Maka di situ adalah waktu yang semuanya mustajab untuk berdoa. Setiap ada kesempatan, ya, kalau kita sambil kerja kan, ada kesempatan istirahat segala macam, berdoa, ya Allah, jadikanlah mantan sebagai satu-satunya jodohku. Nanti istirahat lagi, sholat asar, berdoa lagi, terus seperti itu. Itu waktu yang mustajab, ya. Nah, kemudian ketika kita berbuka puasa, ya, jadi salah satu la turaddu. Nah, di hadis yang lain dijelaskan da'watuhumus sha'imu hina yuftira. Doa orang yang berpuasa, ya, ketika dia sedang berbuka. Nah, jadi ketika berbuka itu jangan buru-buru untuk makan ini, makan itu dan seterusnya. Kita membatalkan puasa, masuk waktu berbuka, ya. Setelah itu kita fokus berdoa. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi besok ini kan bulan Ramadan, ya. Nah, bulan Ramadan kita berpuasa seperti biasanya, bedanya kita tambahkan doa tadi. Jadi setiap ada kesempatan kita sudah tahu nih waktu-waktu yang mustajab. Kita berdoa, ya Allah, ya jadikanlah orang yang aku cintai ini sebagai jodohku. Terus kita berdoa seperti itu. Semoga mustajab, ya. Nanti kalau bulan Syawal belum kembali, lanjutkan puasa sunnah di bulan Syawal. Selesai bulan Syawal belum balik, teruskan tirakatnya, ya, puasa Senin Kamis atau puasa Daud dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian tirakat itu adalah mengurangi tidur. Kita menginginkan orang yang kita cintai balik, tapi kita maunya tidur terus, ya. Kurangi tidur. Ya tidur tentu ya, misal dari jam 10 malam, ya 3-4 jam kan udah cukup tuh. Nanti jam 2, setengah 3 pagi kita bangun. Itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Di situ kita berdoa, kita minta kepada Allah, ya. Kita bangun, kita sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, setelah tahajud, sekurang-kurangnya 2 rakaat, di situ kita berdoa, minta kepada Allah agar mantan kembali kepada kita. Ya. Dan yang ketiga kan, yang biasa orang-orang tua kita lakukan, dia mengasingkan diri. Maksudnya mengasingkan diri itu bukan tidak kemana-mana ya, tetapi kita menjauh dari orang-orang yang kalau kita ngobrol dengan mereka itu menjadi sia-sia.
ya, atau ngobrol dengan mereka justru membuat kita jadi tidak yakin bahwa mantan ini adalah jodoh kita. Hobi kita kan curhat, ya, ketemu teman curhat, aduh kangen mantan segala macam. Terus apa kata teman kita? Sudah deh, lupakan mantan. Mantan itu cari gantinya. Ya memang kita mengatakan begitu, orang mengatakan begitu mudah. Kenapa mudah? Ya karena dia tidak mengalami kan seperti yang kita rasakan. Memang yang lainnya banyak, tapi kan belum tentu orang itu mau sama kita. Dan belum tentu orang-orang itu sesuai dengan tipe yang kita inginkan, ya. Belum lagi kita ada perasaan kok kita terlanjur investasi banyak sekali untuk mantan kuliah, untuk mantan ini, untuk mantan itu, kok sekarang yang happy-happy orang lain, kan gitu. Nah, jadi kan orang tidak merasakan apa yang kita rasakan, tetapi nasihat mereka itu justru membuat kita jadi ragu. Udah mantan itu sudah bukan jodohmu. Nah, itu membuat kita jadi ragu. Padahal kunci mustajabnya doa, keberhasilan orang ngelakoni tirakatnya, itu adalah ketika dia yakin bahwa apa yang jadi tujuannya itu adalah rezeki dia. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa akan terkabul. Nah, jadi gitu ya. Insya Allah ya. Kalau kita mau berkorban itu ya, ngurangi makan, ngurangi tidur ya, tidak terlalu banyak kumpul-kumpul, ngegosip dengan teman-teman yang akan justru membuat kita menjadi ragu-ragu dan seterusnya, ya, insya Allah bahwa usaha kita itu akan membuahkan hasil seperti apa yang kita inginkan, ya. Wa alaisa lil insani illa masya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan, ya. Jadi kalau kita menginginkan mantan balik, tidak bisa ya dengan titip-titip doa, tidak bisa, ya. Dengan minta didoakan orang lain, kecuali yang mendoakan itu orang tua kita ya. Tapi kalau orang lain tidak akan ada dampak yang kelihatan. Ya, memang kita yang harus berkorban, kurang tidur, kurang makan dan seterusnya tadi, ya, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mencintainya. Nah, ketika kita memang mau berusaha, karena ini satu-satunya cara kan, mantan ketemu ndak mau. Jadi satu-satunya cara ya dengan tirakat itu, maka insya Allah orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.